kalau kita rajin berolahraga, itu sirkulasi di dalam tubuh kita berjalan lancar gitu loh. Jadi termasuk ke area wajah gitu loh. Kalau misalnya sirkulasi darah kita ini jelek ya, jadi kulit kita itu juga terlihat kusam. Karena yang membawa nutrisi, yang membawa oksigen di dalam tubuh kita ini menuju sel-sel itu adalah darah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Mary. Aku bakal jadi host di podcast episode kali ini. Tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama Dr. Imelda. Halo dok, ketemu lagi. Apa kabar nih dok? Halo Maria, kabar baik. Terima kasih sudah diundang kembali saya hadir di acaranya Maria. Nah, buat yang belum tahu Dr. Imelda, bisa dong dok dijelasin background Dr. Imelda apa, sama kesibukannya apa sekarang? Oke, jadi saya itu merupakan owner dan sekaligus konsultan di IMBC Skincare dan sehari-harinya saya praktek di bidang estetika ya di daerah Galaksi Bekasi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang pola hidup. Nah, langsung aja kali ya dok, kita masuk. Seberapa besar pola hidup mempengaruhi kesehatan kulit wajah sih dok? Sangat besar lah ya pastinya, karena regenerasi sel kulit kita itu biasanya itu paling bagus itu pada saat tidur. Tapi tidur di malam hari karena ada hormon-hormon yang diproduksi pada saat kita tidur di malam hari. Jadi berbeda kalau misalnya kita tipe pola hidupnya itu bergadang gitu ya. Nanti tidurnya dari jam 8 pagi, kemudian malamnya kalong lagi, itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian dari nutrisi ya, pola makannya, pola dietnya itu juga sangat mempengaruhi kesehatan kulit. Terutama kalau misalnya sakit ya, kan kita konsumsi obat juga bisa mempengaruhi kulit juga gitu. Emang aku selalu bertanya-tanya nih dok, dan banyak orang juga bertanya-tanya. Nah, apa sih bedanya kita tidur di malam hari sama di siang hari gitu? Apakah tubuh kita tahu kalau misalnya kita tuh lagi begadang malam hari atau gak tidur gitu? Ya ada. Jadi ada namanya hormon melatonin ya di dalam tubuh kita ini diproduksi oleh tubuh kita. Jadi hormon melatonin ini itu dia akan keluar pada saat kita tidur dalam keadaan gelap malam gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau kita tidur dengan ada pencahayaan yang terang juga sebenarnya kurang bagus gitu loh. Nah kalau siang hari kita tidur kan itu terang juga ya gitu loh. Jadi beda. Jadi circadian apa istilahnya jam tubuh kita itu kalau kita sudah terbiasa mengenal pagi ke malam itu misalnya daerah kita lah ya. Nanti kan kalau misalnya di daerah lain berbeda lagi ya gitu loh. Jadi tubuh kita tuh mengenal gitu. I see. Nah, kandungan makanan yang perlu dihindarin agar tetap memiliki kulit sehat itu apa aja sih dok? Kandungan makanan yang perlu dihindari ya. Kalau semua makanan sih ya bagus, tapi ya memang namanya yang sifatnya digoreng lah ya prosesnya, kemudian yang mengandung kolesterol tinggi, yang berlemak-lemak gitu ya, sebaiknya perlu dihindari. Kalau misalnya pada pasien yang berjerawat, ya lebih banyak lagi yang harus dihindari gitu loh. Kayak kacang gitu ya dok ya? Iya, kacang-kacangan, mungkin coklat. Jadi sebenarnya ya kalau pengalaman saya nih Maria ya, problemnya pada pasien berjerawat itu perlu menghindari makanan-makanan yang tadi kita sebut, contoh kacang, coklat. Itu sebenarnya kaitannya erat dengan ada proses alergi sih sebenarnya. Iya, jadi pasien ini alergi terhadap bahan tersebut dan manifestasinya bisa muncul dalam bentuk jerawat gitu. I see. Jadi sebenarnya nggak semua orang kalau makan kacang juga bakal jerawatan ya dok? Enggak. Cuman gitu. karena emang alergi aja Ya, gitu ya? dia tidak cocok, tubuhnya sensitif. Sensitif. Gitu. Iya. Nah, kalau olahraga secara rutin dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah juga nggak dok? Ya pasti. Kenapa? Kalau kita rajin berolahraga, itu sirkulasi di dalam tubuh kita berjalan lancar gitu loh. Jadi termasuk ke area wajah gitu loh. Kalau misalnya sirkulasi darah kita ini jelek ya, jadi kulit kita itu juga terlihat kusam. Karena yang membawa nutrisi, yang membawa oksigen di dalam tubuh kita ini menuju sel-sel itu adalah darah gitu loh. Jadi itu pengaruhnya dengan olahraga. Kemudian kita juga ada hormon yang namanya hormon endorfin yang bisa dirilis
kalau kita rajin Berolahraga. berolahraga. Jadi kita bisa awet muda Iya. gitu loh. Coba perhatikan itu para bodybuilder itu loh. Iya. Wajah mereka kan Awet ya, Awet nggak muda. kelihatan tua-tua banget gitu di Betul. usianya mereka. iya benar. Ternyata karena emang rajin olahraga gitu ya. Betul, Iya. iya. Nah, rekomendasi Dokter Imelda untuk hal-hal atau aktivitas yang harus dihindarin agar kulit wajah tuh tetap sehat apa sih, Dok? Oke, jadi kalau misalnya ditanya nih, apa nih yang saya nggak bisa lakukan, olahraga apa yang nggak bisa saya lakukan supaya wajah saya nggak masalah gitu. Pada prinsipnya tetap kembali musuh utama kulit itu adalah matahari, Iya, gitu matahari. loh, ya. Jadi contoh misalnya lihat aja untuk mohon maaf nih teman-teman kita yang pekerjaannya memang petani kan memang lebih cepat terlihat tua dibanding usianya Karena sering di bawah matahari iya, ya. paparan sinar matahari yang cukup tinggi gitu loh. Nah, kalau kita misalnya nih mau olahraga, walaupun kita sudah menggunakan sunscreen yang bagus gitu, kan tidak protek 100% Iya. ya. Jadi kalau kita misalnya mau olahraga outdoor, ya sebaiknya dilema nih ya. Iya. Butuh sinar matahari. Iya. Tapi kalau Tapi bagi bisa wanita kan aging. iya, nanti kulit saya gelap gitu. Pasti dong kalau misalnya kena sinar matahari gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen yang supaya untuk proses mencegah aging gitu kan, dari segi kulitnya juga tetap supaya awet gitu ya. Ya memang yang terbaik sih olahraga yang beban berat, ada beban gitu loh. Yang pokoknya yang angkat-angkat beban gitu Betul, ya. karena olahraga yang seperti itu biasanya lebih memicu rilisnya hormon endorfin di dalam tubuh kita ini. Endorfin itu merupakan hormon awet muda gitu loh. Makanya kalau kita lihat tuh para bodybuilder, Iya. lihat aja tuh mereka kan pada awet muda Iya. wajahnya tuh semua. Walaupun udah tua di usianya Udah ya. tua. Ya benar Iya. gitu. That's the end of our session dari Dr. Imelda tentang pengetahuan-pengetahuan seputar pola hidup sehat. Nah, buat teman-teman yang nonton ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai pola hidup sehat ya. Terima kasih Dr. Imelda sudah Terima menyempatkan kasih, waktunya Maria. untuk sharing tentang pola hidup sehat. sama-sama. Semoga teman-teman di sana juga dapat terbantu ya. Iya. Nah, sekian dari aku dan Dr. Imelda. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dadah! Dah.